Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fasuri Pulungan dengan dengan NIM C1D1220015. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Customer Relationship Management. Pertama itu dari perusahaan Goto, jadi saya mendapatkan solusi yaitu pertama menggunakan riwayat transaksi untuk segmentasi pelanggan dengan metode RFM. RFM itu adalah resensi frekuensi monetary, yang dimana itu adalah kapan terakhir kali pelanggan berbelanja, seberapa sering pelanggan berbelanja, berapa banyak uang yang dihabiskan pelanggan. Yang kedua adalah scoring RFM. Beri skor setiap pelanggan dari 1 sampai 5 untuk setiap komponen RFM. Skor tinggi berarti performa bagus dalam komponen tersebut. Langkah ketiga adalah segmentasi pelanggan, champion, loyal customer, potential loyalist, at risk, even nothing. Langkah keempat adalah strategi untuk meningkatkan penjualan loyalitas. Yang pertama champion adalah program VIP, early access ke produk baru, ucapan terima kasih. Loyal customer, program referral, penghargaan untuk pembelian berulang, penawaran produk yang relevan. Sedangkan potential loyalis, penawaran spesial, diskon, atau promo bundle, program keanggotaan. Kemudian ada at risk, email re-engagement, diskon besar, minta feedback. Hibernating, kampanye, promosi massal, diskon besar, evaluasi berkala. Langkah kelima adalah implementasi dan monitoring. Gunakan tools CRM untuk mengelola data dan segmentasi. Buat kampanye pemasaran sesuai segmen. Monitor hasil dan sesuaikan strategi. Dengan pendekatan ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, penjualan, dan loyalitas pelanggan. Soal kedua itu adalah seorang bekerja di fotografer. Langkah pertama adalah hitung total biaya iklan. Kumpulkan semua biaya yang dikeluarkan untuk kampanye iklan Facebook dalam periode tertentu. Ini termasuk biaya iklan Facebook, biaya pembuatan iklan. Langkah kedua, tentukan jumlah pelanggan baru. Catat jumlah pelanggan baru yang didapatkan dari kampanye iklan selama periode yang sama. Langkah ketiga, hitung CAC. Menggunakan rumus berikut untuk menghitung CAC sama dengan CAC sama dengan total biaya iklan jumlah per pelanggan baru CAC. Jumlah pelanggan baru total biaya iklan. Contoh perhitungannya adalah contoh biaya iklan 10 juta, jumlah pelanggan baru 50.000. CAC sama dengan 10 juta banding 50 per 50 sama dengan 200.000. CAC sama dengan 50 per 10 juta sama dengan 200.000. Jadi biaya akuisisi per pelanggan adalah 200.000. Menilai Customer Lifetime Value atau CLV. Selain CIC, penting juga untuk menghitung Customer Lifetime Value. Untuk memahami nilai jangka panjang dari pelanggan baru, CLV dapat dihitung dengan mempertimbangkan CLV, ya seperti di tertera. Strategi untuk mengoptimalkan CIC dan CLV adalah optimalkan iklan Facebook, tingkatkan konversi di website, program loyalitas. Dengan menghitung CIC dan memahami CLV, Anda bisa mengelola biaya pemasaran lebih efektif dan meningkatkan profitabilitas pelanggan jangka panjang. Soal ketiga, program frequent flyer dan ditingkatkan Garuda Miles. Syarat membership benefit, tambahkan lebih banyak tingkatkan, misalnya Silver, Gold, Platinum. Dengan manfaat yang semakin meningkat, seperti prioritas boarding, akses login eksklusif, dan peningkatan kelas gratis. Bonus mile, berikan bonus mile untuk pelanggan setia yang terbang dalam periode tertentu atau mencapai jumlah penerbangan tertentu. Partnership with hotels and car rentals. Kolaborasi dengan hotel dan perusahaan penyewaan mobil untuk menawarkan diskon atau miles tambahan. 2. Personalisasi layanan. Personalization offers, gunakan data pelanggan untuk memberikan penawaran yang dipersonalisasi seperti diskon untuk rute yang sering mereka gunakan atau penawaran khusus untuk ulang tahun mereka. Customer communication, kirimkan komunikasi yang relevan dan spesifik berdasarkan preferensi dan riwayat pelanggan perjalanan pelanggan. 3. Program referensi. Referral reward, berikan reward kepada pelanggan yang berhasil mengajak teman atau keluarga untuk mendaftar dan menggunakan Garuda. Ini bisa berupa miles tambahan atau diskon penerbangan. 4. Peningkatan pengalaman pelanggan. Exclusive events. Undang pelanggan setia ke acara eksklusif seperti preview long way baru, tur pesawat, atau seminar perjalanan. Selanjutnya ada surprise and delight. Berikan kejutan kecil selama penerbangan, seperti upgrade tempat duduk, kudapan premium, atau hadiah kecil untuk pelanggan setia. Kemudahan dan kecepatan dalam layanan express check-in dan security. Berikan jalur khusus untuk check-in,
dan pemeriksaan keamanan bagi pelanggan setia. Seamless experience, tingkatkan aplikasi mobile Garuda untuk mempermudah proses booking, check-in, dan manajemen miles. 6. Community engagement, loyalty program community, buat komunitas online bagi anggota Garuda Miles, di mana mereka bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan tips perjalanan dan mengakses penawaran eksklusif. Feedback loop, aktifkan sistem feedback yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan masukan dan mendapatkan respon cepat dan dari tim layanan pelanggan. 7. Penawaran spesial dan diskon. Eksklusif sale, adakan penjualan eksklusif hanya untuk anggota Garuda Miles dengan diskon khusus untuk rute tertentu. Seasonal profesional, berikan promosi musiman yang menarik untuk mengajak pelanggan terbang lebih sering. 8. Edukasi dan informasi, travel tips dan newsletter, kirimkan buletin bulanan dengan tips perjalanan, informasi tentang destinasi baru, dan penawaran khusus. Mile Edge Management Education, edukasi pelanggan tentang cara terbaik untuk mengumpulkan dan menggunakan miles mereka. Hal keempat, cross-selling. Cross-selling adalah teknik menjual produk tambahan yang berkaitan dengan pembelian utama pelanggan. Misalnya, jika pelanggan memesan kopi, karyawan dapat menawarkan kue atau camilan yang cocok dengan kopi tersebut. Contoh dialognya, pelanggan, saya pesan 1 cappuccino. Karyawan menjawab, baik, untuk cappuccino-nya kami juga punya movie blueberry yang segar hari ini. Cocok sekali untuk cappuccino. Mau mencoba? Selanjutnya ada upselling, adalah teknik untuk menjual versi yang lebih mahal dari produk yang dipilih oleh pelanggan, biasanya dengan menambahkan nilai atau fitur yang lebih baik. Contohnya, pelanggan, saya pesan 1 kopi latte ukuran kecil. Karyawan, tentu kami juga punya ukuran medium yang hanya beda sedikit harganya dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak kopi untuk dinikmatin. Mau upgrade ke ukuran medium? Ilustrasi lengkap, menawarkan versi lebih baik upselling. Pelanggan, saya pesan 1 es americano kecil. Karyawan, baik, kami juga menawarkan ukuran besar dengan tambahan hanya 5.000 dan Anda mendapatkan lebih banyak kopi. Mau mencoba yang besar? Pertama, menawarkan produk tambahan cross-selling. Pelanggan, saya pesan 1 matcha latte. Karyawan, tentu matcha latte kami juga dinikmati tambahan sirup vanila. Atau bagaimana dengan cross island? Kami yang baru dipanggang hari ini sangat enak dipadukan dengan matcha latte. Ada juga cara menggabungkan keduanya. Pelanggan, saya pesan 1 coklat panas kecil. Karyawan menjawab, baik, Anda bisa upgrade ke ukuran besar hanya dengan tambahan 3.000. Selain itu, kami juga punya brownies coklat yang cocok dengan coklat panas Anda. Mau tambah brownies? Tips tambahan untuk karyawan, berikan pilihan terbatas. Jangan menawarkan terlalu banyak pilihan, cukup 1 atau 2 agar pelanggan tidak bingung. Gunakan bahasa yang ramah, selalu gunakan nada bicara yang ramah dan membantu, seperti sedang memberi saran, bukan memaksa. Tunjukkan manfaat. Jelaskan keuntungan dari pilihan yang ditawarkan, seperti ukuran yang lebih besar, lebih hemat, atau produk tambahan yang sangat cocok dengan pesanan mereka. Yang terakhir, kasus kelima, sebagai direktur pengembang bisnis di Telkom IndiHome, analisis SWOT Strength Weakness Traits adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Berikut adalah analisis SWOT yang disertai dengan rencana kerja untuk meningkatkan bisnis IndiHome. Analisis SWOT, strength, kekuatan, ada 5, yaitu distribusi luas, merek terbuka-buka, 3 beragam layanan, 4 kualitas layanan, 5 dukungan pelanggan. Sedangkan weakness ada 4, harga, kompleksitas layanan, keterbatasan jangkauan di area rural, keluhan pelanggan. Selanjutnya ada opportunis atau peluang, ada permintaan yang meningkat, besar rural yang belum tergarap, pengembangan teknologi, keempat kemitraan strategis, threats atau ancaman, persaingan ketat, perubahan regulasi, gangguan teknologi, kepuasan pelanggan. Rencana kerja untuk meningkatkan bisnis IndiHome, strategi meningkatkan layanan, implementasi infrastruktur, tingkatkan dan perluas jaringan fiber optik ke daerah-daerah yang belum terjangkau, khusus area rural. Upgrade teknologi, adopsi teknologi terbaru seperti 5G dan IoT untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas layanan. Pengembangan produk, kembangkan paket layanan yang lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh pelanggan. Kedua, strategi pemasaran dan penjualan. Segmentasi pasar, buat segmentasi pasar yang lebih spesifik untuk menargetkan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka.
Penawaran khusus, tawarkan promo dan diskon untuk pelanggan baru serta program loyalitas untuk pelanggan setia. Satu selanjutnya ada kemitraan, jalin kemitraan dengan perusahaan teknologi dan penyedia konten untuk menambah nilai tambah tinggi bagi pelanggan. Ketiga, peningkatan layanan pelanggan, pelatihan staf. Tingkatkan pelatihan untuk staf layanan pelanggan agar dapat menangani keluhan dan masalah dengan lebih efektif dan cepat. Sistem monitoring, implementasikan sistem monitoring proaktif untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah jaringan sebelum pelanggan terpengaruh. Selanjutnya, feedback loop, buat mekanisme feedback yang lebih baik untuk menerima saran dan keluhan dari pelanggan, serta melakukan perbaikan berdasarkan feedback tersebut. 4. Manajemen risiko dan keamanan. Keamanan cyber, investasi dalam teknologi keamanan cyber untuk melindungi jaringan dari serangan dan gangguan compliance dan regulasi. Pastikan kepatuhan terhadap semua regulasi dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kelima, inovasi dan pengembangan produk. Riset dan pengembangan. Tingkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk menghadirkan inovasi layanan baru yang sesuai dengan tren pasar. Pilot project, luncurkan proyek percontohan untuk teknologi baru di wilayah tersebut sebelum diimplementasikan secara luas. Dengan strategi ini, IndiHome dapat memaksimalkan kekuatannya, mengatasi kelemahannya, memanfaatkan peluang yang ada, dan menghadapi ancaman dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan bisnis dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya kecepatan ngomong atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.